Halo semua, perkenalkan nama gue Skies. Gue juga ditemanin dengan satu teman gue. Wait, Jadi gue dan halo. Twin Spade di sini dari Keyforce Community Indonesia, dan ini akan menjadi video pertama kami di mana kita akan commenting satu match di turnamen Keyforce Indonesia Season 4. Nah, jadi turnamen ini formatnya adalah reversal. Reversal itu berarti masing-masing player akan memilih deck terburuknya dan akan memberikan kepada lawannya untuk memainkan deck tersebut. Reversalnya ini kita ada minimum SAS-nya. Jadi SAS minimumnya Oh adalah iya, 60 betul. seperti itu. Jadi Betul. tidak bisa membawa deck yang lebih kecil dari 60. Ya betul. Jadi hari ini pertandingannya di ronde 1 ini antara Super Manox dengan Avalon 23. Jadi sebenarnya decknya ini sekarang udah ketukar nih. Ravin tuh dari decknya si Avalon 23 akan dipakai oleh si Super Manox, dan decknya Capuchot dari Super Manox akan dipakai oleh Avalon 23. Nah, sebelum kita mulai commenting ke dalam match ya, kita akan review deck yang mereka bawa hari ini. Jadi kita akan mulai dari yang kiri, yaitu dari Ravin LX Sub 12. Coba kita lihat. Kalau gue lihat sih ini isinya powerful sih. Control the Weak, ada Charret 2, Ember 2, Yes. Less of Broken Dream, ya kan, Nasim. Jadi mostly disnya itu overall bagus semua kalau gue lihat. Ya, benar sekali. Di sini ini bagus sekali sih. Kalau bisa dilihat disruption-nya ada 11 di sini. Itu lumayan bagus. Disruption-nya banget. Iya. Sanctum gimana tuh? Sanctumnya ini Biar Sanctum itu agak menarik ya, karena ada 5 artefak ya berarti di sini. Dari 5 artifak. iya kan, Gorm of Orm, Om, 3 Halo Hallowed Blaster, Blaster, dan 1 Potion of Invulnerability. Hayal the Merchant itu tuh yang kalau nggak salah yang creature yang bisa dapat duit dari artifak kan ya? Hayal the Merchant. Iya, sepertinya. Yang di Sanctum itu. Jadi terus ada combo khusus sih sepertinya, yang kalau si Hayal the Merchant keluar duluan sebenarnya. Bisa. Makanya kita bisa lihat di sini Hayal the Merchant itu each time you play an artifact you gain 1 ember. Jadi dapat 1 ember setiap kali dia main 5 artefaknya. Jadi bisa dapat 5 ember di dalam satu turn kalau misalnya ada 5 artefak dan Hayal the Merchant. Betul. Kalau si Hayal keluar duluan. Iya. Sebelum kemarin kita lihat antimnya, oke, antimnya punya quite a burst ember burst ya. Ada Gas Pixie, Hunting Witch, Moon, ada Regrowth juga. Yes, jadi ada 6 creature untuk dikombokan dengan Full Moon dan Hunting Witch. Lumayan, 6 creature berarti setengah. Lumayan bagus. Ada beberapa penghancur juga sih. Save the Pack bisa buat ngancurin banyak monster sekaligus dikombo dengan kooperatif hunting, ya kan? Yes. Jadi kooperatif Save the Pack combo. Kalau dilihat sih dari statusnya lebih kuat di disruption ya sebenarnya utamanya kalau buat lihat. Disruption dan Ember juga lumayan cepat ini, 20 expected Ember. Iya. Oke, gimana kalau coba kita mulai shot nih? dari deck kedua. Ini dari set kedua, AOA Age of Ascension. Age of Ascension. Kita lihat dari house pertama dulu ada Dis ya. Disnya di sini lumayan bagus untuk kontrol juga, critical control. Ada Hysteria dan 3 Fates. Lalu creature-nya lumayan kuat-kuat di sini. Ada Ancient York, power 6, ada 6. Goop juga. Goop bisa jadi power 6 kalau misalnya di tengah, dan ada Taunt-nya. Dan juga di sini ada counternya dari Ravin, yaitu Tentacus. Tentacus kalau di play ya, jadi untuk menggunakan artefaknya Ravin nanti harus membayar 1 ember ke Capuchot karena ada Tentacus seperti itu. Dan juga sebenarnya disini lumayan cepat ya, soalnya Ancient York, Library of the Dam itu mempercepat muternya tangan dan deck sih sebenarnya. Yes. Dan juga di sini mungkin di Ravin ada 2 control the weak untuk mengkontrol house-nya. Di sini ada Tezmal, ada 2 juga. Tezmal counter, iya. Terus kalau kita lihat ke Shadow, gimana nih Twin Spade? Ada 2 skeleton key, berarti ya sepertinya cukup untuk mengkontrol buat Ember control ya kan, 2 skeleton key. So like out, mungkin like out salah satu bouncer terbaik di Keyforce ya untuk
zaman-zaman set 1 set 2. Ya. Jadi itu lumayan bagus. Jadi kita udah punya 2 bouncer nih. Ada Hysteria buat balikin ke tangan semua, sama Blackout juga balikin ke tangan, ya kan? Ya. Lalu ada Hypno Spy Master yang bisa Omni ya, bisa pakai dari host lain. Ya. Dan ada beberapa Gamgi dan Yasigang buat ambil kontrol juga sih. Ya, dan satu lagi ke Anthem ya. Anthemnya juga ada Nature Call, bouncer juga. Jadi di tiga house-nya ada bouncer. Jadi 3 house masing-masing ada bouncer, ada return semua, return to hand. Yes. Tangan. Menarik sekali. Ini cukup unik nih Anthem ini. Pertama dia punya Gravity Cycle juga, ya kan? Singkat dulu Gravity Cycle itu balikin ke tangan. Ada Nebete Seed, balikin kartu ke tangan juga. Glimmer juga balikin kartu ke tangan. Jadi dia sebenarnya punya 3 cara untuk balikin kartu ke tangan. Ya, jadi ya makanya bisa dilihat recursion-nya lumayan tinggi, 7. Kartu berbahaya. Recursion-nya tinggi. Dan untuk power-nya di sini ada Nox dan Marble Swarm. Dua itu lumayan sih. Ya. Dan ada 3 Rush Gower. Ini mungkin ke counter juga di Ravin karena artifaknya bisa hancur semua gara-gara Rush Gower. Ada Rush Gower 3. Lalu tadi ada apa yang ngancurin artifak sebelumnya? Tentakus ya, ada Tentakus yang kontrol. Iya, kontrol Ember, nambahin bayar kalau mau pakai artifak. Jadi lumayan sih kena counter artifaknya pada dari 5. Sayang juga. Ya mungkin nah, kalau ini... dari prediksi itu gimana, Vin? Decknya kayak pucatnya kurangnya di Embernya ya. Embernya jadi tidak cepat, tidak secepat banget ya. Ravin ya. Ini nggak ada burst sih sebenarnya. Tidak ada burst Ember. Jadi dia harus rely on ripping sama creature-nya. Ripping sama play action beberapa yang ada icon 10 Ember icon sih, ya kan? Ya cuma itu 10 dengan ripping sih utamanya. Ya, benar sekali. Dan kalau misalnya dilihat di sini ada Hysteria dan Nether Skull tersebut di Ravin juga sebenarnya banyakkan creature-nya itu langsung aktif pada saat play. Jadi dia tidak perlu rip seperti kayak Ember Imp, Caret, Gas Fixing. Jadi kayak nggak ada terlalu berguna kalau dibalikin. Kalau dibalikin malah bahaya jadinya. Iya, apalagi kalau Gas Fixing balikin. Lagi dengan skill Caret ya kan, balik lagi sih. Ininya efeknya. Nah, kalau ngelihat dari komparasi sih sebenarnya si Pucot ada keuntungan dari artifak kontrolnya. Ya. Jadi artifak kontrolnya menang di Pucot dan dia lebih menang di speed sebenarnya. Tapi dua dari Ember Generation-nya jauh di Ravin sih. Kalau ngelihat selisihnya 9 ya, lumayan. Dan Ember kontrolnya sama-sama jelek. 5-4. Jadi kalau si Ravin bisa main cepat, kemungkinan besar si Ravin menang. Tapi kalau dia berhasil ke kontrol, ya kemungkinan besar si Pucot yang menang. Sih. Yes. Dari kontrol, terutama dari ada streak juga. Streak ini akan mengurangi efisiensinya. Kita tahu decknya Ravin ini sama sekali tidak efisiensi. Ya, ditambah kalau ada streak dan ya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pertandingannya. Dan ini pertandingan antara Supermanox melawan Avalon 23 dan ini sudah di turn kedua, turnnya Supermanox. Di turn sebelumnya berarti Avalon 23 memainkan Hypno Spy Master dan Gamgi. Supermanox mainin sini yang di turn pertama dia. Iya, Supermanox memainkan turn pertama play Toxin-nya. Berarti Toxin sudah siap untuk sekarang dan rip kan. Membuang Skeleton Key. Skeleton Key mungkin tidak terlalu bagus juga. Jadi mungkin Avalon 23 bisa dibilang beruntung di sini karena yang terbuang Skeleton Key. Ya, dia mainin Dasim dan Caret. Oke, itu Caretnya dari terlalu cepat keluar sebenarnya, tapi ya mau gimana ya. Ya. Dan disiapkan juga Dominator Bubble. Itu bagus dimainkan di awal. Ini cukup berbahaya kalau dari Avalon 23 nggak berhasil membalikan keadaan. Ini akan jadi snowball nih efek. Oke, langsung dibalas sepertinya. 3 Fates.
Langsung 3 creature hancur. Eh, Langkah yang bagus mungkin dari Avalon 23 dan Super Manox tapi dapat 2 Ember dari kehancuran Dust Imp-nya. Dari dasi. Oh, Dan mungkin ke tapi deck lumayan. ya dan kekurangannya tadi Super Manox gagal untuk menghancurkan Hypnos Spy Master. Jadi sekarang Hypnos Spy Master masih Iya. bisa dipakai walaupun house-nya tadi yang dipilih oleh Avalon 23 itu list. Dan langsung saja memainkan Tentacles Sekarang dan Ancient York. Dan keadaan berbalik. wah, Ancient York Oh, langsung aku cukup mengkontrol. surprise. Yang dibuang adalah Nemetesit. Salah satu keycard. Yes, itu mungkin karena handnya memang harus dibuang karena tidak ada pilihan kartu lain. Ancient York membuang 3 kali. Betul. Super Manox membalas dengan Hunting Witch dan Mushroom Man. Ini mungkin agak sayang ya karena kombonya tidak terlalu Nggak banyak yang dikeluarkan ya. Dan Save the Pack juga di discard karena tidak dibuang. Oke. Hanya akan betul, masih tidak berguna sekarang. Untuk efisiensinya saja. Kalau aku jadi Avalon 23, Hunting Witch akan mati di turn ini. Yes, Hunting Witch pasti akan dibunuh harusnya. Priority utama, kalau enggak akan berbahaya. Nah, di sini kita lihat Avalon 23 memilih Dis dan karena Hypnos Spy Master masih ada, gagal dibunuh lagi Hypnos Spy Masternya sehingga bisa tambahan 1 rip menggunakan Gamgi. Untung Gamgi tidak steal karena ya, Hunting Witch mati sesuai dugaan. Oke, Strike. Caret capture 3. Strike ada di tengah. Ini kalau masih di tengah sampai turn berikutnya akan mengurangi draw step-nya Super Manox menjadi 5 kartu saja. Ini keadaan tidak begitu baik untuk Super Manox. Yes. Harus ada cara untuk membalikkan soal creature dari Avalon 23 sudah siap. Di berikutnya bisa sampai 4 ember sih. Kalau di Demidis juga kan 5 ember kalau kali rip. 5 ember karena ada Hypnos Spy Master. Untuk menghancurkan Hypnos Spy Master, kita lihat memang kurang creature controlnya dari Super Manox ya. Dia harus fight 2 kali atau direct damage creature controlnya tahu saya cuma ada di Cooperative Hunting sama Hand of This. Sama tadi yang Cooperative Hunting Save the Pack bukan? Save the Pack udah terbuang ya. Tapi dia cuma butuh 1 damage anyway untuk Hypnos Spy Master. Jadi 1 Cooperative Hunting sudah cukup atau Hand of This yang akan menghancurkan 1 creature yang not in a flank. Ya. Tapi kelihatannya disayangkan dia memainkan Sanctum dan memainkan Potion, Protectrix, dan Inspiration. Inspiration digunakan untuk fight Mushroom Man terhadap Caret ternyata. Oke. Pilihan yang menarik. Tapi setidaknya pastinya tidak jadi ini sih, tidak jadi tengah. Ya, tidak jadi tengah. Tapi mungkin tadi alternatif juga fight ke Tentacles ya, supaya dia bisa menggunakan Potion on Invulnerability di turn berikutnya dan Dominator Bubble di turn berikutnya. Karena sekarang Tentaclesnya masih di field, masih di play, jadi masih tidak rugi untuk menggunakan Dominator Bubble atau Potion. Ada beberapa sih yang harus dibunuh ya. Hypno harus dibunuh, Tentacles juga harus dibunuh. Nah, cukup berbahaya keadaannya sekarang. Yes, tapi ya, Mushroom Man masih lumayan besar sih darahnya. Gua beli mungkin habis ini takut sih akan mati. Kita coba lihat. Kita lihat Avalon 23 masih bingung memilih house. Avalon 23 akan ngapain nih? Apakah dia akan mainin dis lagi atau house lain ya? Nanti masih cukup banyak sih di tangan ya harusnya ya. Yang pasti di deck dan atau di tangannya. Oh, mainin Shadow. Shadow ternyata. Surprisingly, tapi yang dimainin Lamindra sih. Jadi mungkin dia akan naruh di tengah-tengah antara Tentacles dengan itu Toxin ya kayaknya ya. Toxin udah punya. Sorry, itu Ancient York ya. Ancient York. Nah ini menarik. Jadi dia melindungi Tentaclesnya sebenarnya. Tujuan utamanya. Oke, susah dibunuh. Rip 2 kali dari Rip 1 kali dari Gamgi dan memilih Omni dengan Hypno. Apakah dia mau bunuh Protectrix
tidak cuman hanya dia digunakan untuk rip dengan tentakus ya. nge-rip lagi. Ya. Ya, jadi Sebenarnya ini tidak perlu Omni kalau itu. iya, Kenapa tidak rip rip saja juga sama aja bisa. bukan? Tapi ini menarik sekarang di Ya. boardnya Avalon 23 6 dari 7 kreaturnya punya elusive. Ini dari timnya dari Super Manox susah membunuh sih. Soalnya Iya. mau nabok elusif semua ini sekarang. Wah, Ember Im 2. Oke, ternyata Oke, cukup. dikontrol untuk menghalangi maksimum 2 kartu yang di-play dari Control tangan. the weak. Oke. Nice. Dan Avalon 23 sekarang cek ya. Ya. 7. Habis turn ini akan create key. Dan kontrol duit digunakan Oke, untuk memaksa kontrol duit itu Anthem. ke Anthem. Kalau kita lihat di sini Menarik, soalnya Anthemnya di board masih nggak ada. yes. Kalau dari sini Anthemnya masih sangat sedikit di Avalon 23. Avalon 23, jadi mungkin ada banyak Anthem Iya. di tangannya dia. Di tangan. Tapi hanya bisa Tapi dimainkan 2. si Ember Im nggak bisa. Ember Im nggak bisa dimatiin di turn ini. Yes, dia bisa bunuh Ember Im paling 1 dengan Deipno Spy Master. Dia bisa fight sekali untuk Ember Im. Tapi tetap saja masih ada Ember Im lagi. Dan ternyata memilih untuk rip dengan Gambi saja. Yang memilih untuk steal. Ya. Memilih steal ternyata. Regrowth. Dan menggunakan regrowth untuk balikin Caret ternyata. Caret. Oke. Udah kartu kedua yang di play dan dia bisa play lagi sehingga 1 Rasgnauer di discard saja. Oke, keadaan sekarang cukup ketinggalan 1 tempo. Super Manox kena ketinggalan 1 dan ini Avalon udah hampir menjadi key kedua. Ya. Dan Full Moon digunakan. Full Moon. Akan ada berapa creature yang di play? Ada Nivel Ape dan Kindred 2. Lumayan 7 Ember dan masih bisa rip atau battle. Sepertinya tidak ada Dust Pixie dan Ancient Bear, jadi sebenarnya 2 creature saja. Berarti masih ada Mushroom Man. Akan digunakan untuk apa ini Mushroom Man? Kita lihat akan fight kemana? Ayat si geng atau dia akan rip? Cuma 2 creature itu. Oh, yang segeng yang di fight. Oke, Ayat si geng. Ya. Dan striking-nya juga jadi kembali ke 6 tangannya balik ke 6 dan 5 lagi. Cek. Super Manox cek. Coba mengejar. Kita tahu di Avalon 23 kita tahu ada Caret. Jadi Caret akan capture 3 sehingga Super Manox tidak bisa force key pertamanya lagi. Dan ketika dia mainin kemungkinan besar akan dapat sekitar 3-4 Ember. Ya. Sini apakah akan menghancurkan kemungkinan Deipno Spy Master bisa steal lagi dengan Gamgi. Iya, dengan Deipno. Betul sekali. Apakah dia akan fight untuk menghancurkan 2 Ember Im-nya? Ada Ancient Nuke dan Tentakus untuk fight. Kita lihat Tentakus digunakan untuk rip. Lebih memilih untuk rip. Iya, 9. Greedy sekali ini, 9. Ya, merasa tidak ada kontrol yang cukup. Oh, histeria. Ada counternya. Menarik. Jadi dibalik setelah itu mah dibalikin. Yes. Tapi habis ini. Walaupun rugi juga sebenarnya karena Deipno Spy Master dan Gambinya sekarang tidak ready untuk melakukan play di turn berikutnya ya. Iya. Tapi ya keadaan sekarang sedang unggul jadi yang nggak terlalu masalah sih. Dia agak kesulitan sih pasti untuk ngilangin 9 Ember. Jadi di bawah 6. Ya, dan kita lihat ternyata banyak juga creature-nya. Ada 6 creature yang di-play. Ada 2 creature baru yaitu Goop dan Tesmal. Goop akan melindungi Caret dan Strick dengan Taunt-nya. Dan dibuang 3 kartu. Membuang. Semua shadow-nya dibuang. Kree, Lamindra, dan Rasgnauer. Oke, menarik sekali. Shadow-nya dibuang-buang. Iya. Terus ke Taunt Key. Ini berbahaya sih disnya kalau nggak dikontrol sih sebenarnya. Yes. Kita lihat apa yang bisa rip 6 kali minimal. Jadi 6 Ember sudah di tangan di Avalon 23 kalau keadaannya tetap seperti ini. Super Manox tetap memilih 2 Ember Im-nya dan Caret.
Tapi cara tidak akan menghentikan Avalon 23 karena masih cukup ember untuk force key kedua. Dimainkan Dominator Bubble. Nice. Control the Weak, jadi sebenarnya ini sih dia nggak bisa mainin dis habis ini. Boleh juga. Oh iya, ada Control the Weak. Digunakan Control the Weak untuk menyuruh Avalon 23 Anthem kembali. Anthem lagi. Oke. Ini Super Monarch masih belum mendapatkan salah satu Ember Controlnya hanyalah satu Broken Dreams ya. Iya, Broken Dreams nggak keluar dari awal. Tapi itu tidak keluar dan itu dihalangi juga oleh Tentakus sebenarnya. Oke, Avalon 23 memainkan Glimmer untuk membalikkan satu kartu dari discard pile. Kalau ke Hysteria kayaknya ya. Hysteria atau bisa Neventy Seeds. Oh, tapi dia hanya bisa main 2 kartu juga karena masih ada 2 Ember Imp di sana. Benar. Bisa saja Regrowth kalau dia mau greedy untuk dapat 1 Ember tambahan. Oke, Hysteria ya kayaknya yang balik bener. Hysteria mungkin paling ya Hysteria dibalikin. Nah, Hysteria yang balik. Oke, Hysteria dibalikin dan Graphite Cycle ternyata membalikkan 1 kartu lagi dari discard pile-nya. Waduh, apa ini yang balik satu lagi? Banyak sekali recursion ya. Ya, recursion kita tahu tadi ada Graphite Cycle, Glimmer dan Neventy Seeds. Tapi sayang Neventy Seeds sudah dibuang. Yang diambil adalah Three Fates ternyata. Ya. Oke, jadi fokus di kontrol ternyata sekarang. Three Fates tapi tidak akan berguna sih. Strategi ya. Benar sih. Karena 3 powerful creature-nya ada di Avalon 23 di Avalon 23. Mungkin harusnya ngambil mungkin 9 PTS lebih menarik sih kalau dari aku ya. Atau regrowth kita lihat. Soalnya versi kan Omni bisa dipakai pada saat kapanpun kan. Ya. Atau mungkin tapi kalau misalnya dilihat dia udah dia akan balikin Hysteria dan Three Fates. Jadi dia pengen tangannya supaya full dengan kartu disc. Karena pasti dia akan pilih disc di pilihan berikutnya. Sudah tidak ada Control the Weak lagi dari Super Monarch, sudah habis. Jadi dengan memilih disc di turn berikutnya, dia bisa menghancurkan Caret, mendapatkan 3 Ember balik. Lalu Rip dengan 5 creature sisanya, mendapatkan 8 Ember berarti. Minimal. Lalu ada Hysteria juga untuk membalikan semuanya ke tangan. Iya, betul. Trifets ada ininya juga sih. Ada Embernya. Ember Titan-nya. Betul. Ya, Trifets bisa dimainkan pada saat fieldnya kosong, lompong. Jadi tidak apa-apa untuk dimainkan Trifetsnya. Kita lihat Super Monarch masih kebingungan untuk menangani situasi ini. Kemungkinan yang bisa dilakukan sebenarnya seperti kalau ada kooperatif hunting itu masih lumayan. Bisa menghancurkan. Kooperatif hunting bisa ngancurin beberapa yang reses ya, mungkin seperti Testmal atau Strike bisa dihancurkan. Dan ya kita lihat, oke, Untamed, ada Dusty Mushroom Man, Evil Ape dan Kindred. Sayang sekali 4 creature ini tidak dikombokan. Hunting Witch-nya tidak ada. Ya, tidak ada Hunting Witch dan tidak ada kooperatif hunting juga ternyata, hanya play 4 creature. Iya, sayang banget 7 damage padahal kalau main kooperatif hunting. 7 damage itu bisa menghancurkan Strike, Testmal dan Caret mungkin ya. Super Monarch cek sekarang giliran Avalon 23 dan seperti kita duga dia memainkan disc. Karena tidak mungkin memainkan yang lain selain disc di sini. Ini tinggal rip aja sih. Rip Testmal untuk menghalangi Super Monarch memainkan. Oke, Super Monarch tidak boleh memainkan Untamed di giliran berikutnya. Pilihan yang bagus sepertinya karena kalau misalnya ada kooperatif hunting itu sangat berbahaya. Walaupun sepertinya akan di Hysteria juga. Lihat dari keadaan ini decknya yang dipakai Super Monarch lebih busuk seperti ya dibanding deck Avalon 23. Yes. Karena format reversal. Digunakan untuk fight Caret untuk mendapatkan 3. Ternyata dipakai buat berantem. Ya. Mungkin ya, dia sudah dipakai untuk creep. Tidak menghancurkan Ember Imp atau Dust Pixie-nya juga.
kita pakai Rift saja. Karena di history juga akan tetap bisa mainin semua sih. Ya, Ancient Juke juga digunakan untuk Rift dan Ya, sedikit juga Hysteria. Hysteria. Three Fates. Oh, dia lupa menggunakan Three Fates dan memainkan Goop duluan. Tapi nggak apa-apa sih. Misalnya pun digunain juga agak sulit untuk membagikan keadaan dari sisi Superman sih. Yes. Kita lihat sekarang ada 9 Ember ya. Berarti Superman untuk menghentikan ini harus mengurangi 4. Dan 4. kelihatannya sih Nah, caret 1. caretnya sudah dihancurkan. Jadi tidak ada caret lagi. Oh iya. Nah, baru hancur ya tadi ya. Seperti tidak Nggak ada kesulitan sih. Kontrolnya nggak ada kayaknya. Tidak ada Udah kontrol habis. lagi ya untuk 4 Ember. Sehingga kemenangan Avalon itu sudah bisa dipastikan dengan ini. Ancient Juke digunakan untuk tekan 3 kartu lagi. Jadi akhirnya Three Fates dan Glimmer dan Dusk Chronicles. Dibuang lagi. Itu 3 kartu bagus Kurang dibuang. efektif sebenarnya. Mungkin harusnya emang mengambil ya harus jadi 1 key, tapi sudah terlambat seperti untuk memberikan keadaan. Iya, sudah tidak ada kontrol lagi dari decklist yang kita lihat. Menurut kamu di mana yang kira-kira kita Superman bisa melakukan lebih baik ya? Soalnya kayaknya mungkin dari awal harusnya lebih cepat mengontrol deck Spy Master dan Tentakus ya. Mungkin utamanya di situ dulu ya. Yes. Tadi aku pikir Tentakus sih harusnya bisa dikontrol. Deep Spy Master memang tidak bisa dikontrol karena nggak ada direct creature controlnya. Damage ya. Tapi kan karena elusif sih, tidak harus 2 kali pukul. Dan kita lihat sudah selesai ini. Avalon dan Trinity menang game ini. 3-1. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka, antisipasikan video kami yang berikut-berikutnya. Ya, dan apabila kalian ada pertanyaan tentang permainannya, ataupun kalian ingin langsung berkontribusi, mungkin dalam bikin video recordingnya hubungi saja kami. Karena ini kan dari kita untuk kita juga ya, satu komunitas keyboard di Indonesia. Iya. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you semua. Oke, thank you.